Halo semua teman-teman. Hari ini kita melanjutkan belajar Rust pakai Rust Links. Rust Links, kemudian Watch ya. Ini kita mau jalanin. Kita kemarin udah sampai function gitu ya. Sekarang function yang kedua masalah. Sekarang function ketiga. Function ketiga ini apa? Apa perintahnya? Execute Rust link hints function 3 is a hint watch. Oke. Ini kita save dulu. Oke. Ya. Dia error. This function take one argument but zero argument. Ya. Itu errornya. Function ini minta dikasih parameter. Oke. Kita buat parameter jadi 10. Gitu. Nah, ini parameternya tuh U32. Kalau U32 dia tuh nggak bisa minus 10. Kalau kita buat minus 10 jadi bakal error. Cannot apply an array. Ya misalkan ini deh. Num minus 10. Ini dia nggak bisa. Itu errornya the trait next not implemented for U32. Jadi karena dia unsigned gitu kan, jadi dia nggak bisa minus gitu. Gitu. Oke, I am done here. Terus kita lanjut ke function number 4. Di function number 4 kita execute this store having a cell where if the price is even number you get one Rustbag of, but it's odd number it's 3 Rustbag of. Oke. Jadi kalau even itu number yang bisa dibagi 2 kita dapat 10 Rustbag. Kalau dia number yang nggak bisa dibagi odd kita dapat 3. Oke. Your sale price is even minus 10, price minus 3. Berarti ini bisa jadi ini. Kita buat U32. Expected U32 font I32. Ternyata ini si price minus 10 itu karena price-nya I32 dia returnnya juga harus 32. Berarti I32 ini berubah jadi I32. Oke. Gitu doang. Jadi ini nambahin type ya. Nambahin type di function sale price gitu. Itu function number 4, number 5, then ini apa nih? Oke. Mismatch types gitu. Expected I32 found tuples. Nah, kenapa ini dia nggak nge-return I32? Karena di sini ada titik koma. Kita nggak ada return gitu. Jadi ini harus ditambahin return. Nah, kalau ditambahin return dia bakal berhasil. Nah, kalau kita mau kayak gini nggak pakai return, titik komanya dihapus. Oke, itu function. We are done with function. Kita bisa close yang lain. Sekarang kita buka di readme. Kita udah function, sekarang ke if condition. If 1. Complete this function to return the bigger number. Do not use another function called additional variable. Oke, kita mau ngecek the bigger number gitu. Yang pertama kita mau ngecek apakah A lebih besar daripada B. Kalau A lebih besar daripada B, kita bakal return A.
Kalau misalnya si B yang besar ya udah kita return B gitu. Nah caranya kita bisa if A greater than B, then return B. By default return B. Oh ini nantinya return A. Return A, ini return B. Terus di sini kita nggak perlu pakai return karena kayak gini aja. Oke, itu berhasil. Jadi condition di Rust itu kita nggak pakai kayak gini ya, unary atau ya parent left parent and right parent, buka kurung tutup kurung, langsung aja. Sekarang ke if yang 2, make me compile. Kita save dulu. Dia nggak compile nggak dia? Dia nggak compile expected str because the return type. Oke, ini si foo if is returnnya itu harusnya si str, tapi ini ada integernya gitu. Sekarang get the bar for fuzz. Oke, ini kita fix dulu, dia sudah tercompile kan, yang pertama. Terus yang kedua, dia error. Di sini ada error di unit test ini. Jika parameternya si argumennya itu fuzz, returnnya itu harusnya bar. Ini fish, returnnya foo. Ini kalau bukan foo, ini kita bar. Oke, ini bar udah bener, cuman ini sekarang error di test case ini, literally anything bus. Oh, jadi kita perlu else if fish is sama dengan foo. Ini bar. Kalau nggak bus kayak gitu. Foo bus, ini bar. Ya, kebalik ya kayaknya. Ya. Aduh, kok salah lagi. Literally anything, return bus. Fus kan. Fus, ini bar, ini bus. Oke, jadi di sini ada unit testnya. Kalau dimasukin fish, harusnya returnnya foo. Dimasukin fus, harusnya bar. Bukan fish dan fus, harusnya bus. Dah, kayak gitu. Sekarang kita udah selesai condition. Masuk selanjutnya di primitive types. Oke. Fill the reset. Sekarang kita buat ini jadi compile. Kita save dulu. Error expected identifier found keyword. Ini maunya apa dia? Is evening. Oh, is evening kita masukin is evening sama dengan false. Itu ya. Booleans. Nah, booleans ini kita primitive type ya. Yang pertama itu ada booleans, itu ya nilainya true dan false saja. Ini nggak bisa yang lain. Yang kedua ini karakter itu jadi string itu adalah array of character. Kalau karakter itu ya udah A, B, C atau D kayak gitu. Finish like line example. Oke, nah ini udah my first character. Di sini your character, kita bikin aja your character. Satu. Jadi karakter tuh nggak cuma A, B, C, 1, 2, 3 itu juga termasuk karakter kayak gitu. Ini kayak gini. Tapi dia nggak bisa kayak gini. Harus cuma satu doang. Ya ini numerical. Kalau misalkan ini A,
dia alphabetical gitu kan, alphabetical. Kalau misalnya ini kita buat add kayak gini, neither alphabetic or numeric kayak gitu, ya kan benar. Oke, primitive types yang ketiga. Oke, a.len. Nah, kalau ada len kayak gitu biasanya adalah vektor. Vektor itu array ya, 1, 2, 3. Ini kita bisa nggak kayak gini? Oke, jadi array itu bisa dibuat kayak gini. Ini sama kalau kayak string. Kalau di string kan ada str dan string gitu. Sama. Kalau di array itu bisa kayak gini. Atau kita bisa juga bikin vektor kayak gitu. Ini sama sih hasilnya. Ini kalau kita buat jadi gini, len-nya itu lebih besar atau sama dengan 0 gitu. Jadi kalau kita bikin array-nya 1, 2, 3, ini array-nya len-nya itu panjangnya cuma 3, tapi kalau misalnya kita kasih titik koma, ini 0 misalkan, 0, 100. Jadi panjang si array-nya bakal 100 dia. Oke, primitive types yang keempat gitu. Get slice out of array where tanda is so that test pass. 2, 3, 4 sama dengan nested. 2, 3, 4. Oke, ini kita bisa A1, kemudian A2 dan A3. Does that work? Ya benar gitu. Jadi kita ngakses array itu bisa langsung by indexnya ya. Ini defaultnya itu indeksnya adalah ini indeksnya 0 dan ini 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi indeks dari array itu dimulai dari 0. Primitive types yang kelima. Ini tuple. Si Ras punya type tuple dan kita bisa nge-extract ini. Ini ada string dan integer. Kita bisa extract ke name dan age. Caranya ya ini kayak gini. Name, age. Itu doang. Ini juga bisa chat 0 atau chat 1 kayak gitu. Tuh hasilnya sama gitu. But we'll stick with this. Ini ya ada 2 cara untuk aksesnya. Bisa di ekstrak kayak gini atau pakai chat 0 atau chat 1. 0 itu berarti yang sini 1 ini. Dan ini bisa seterusnya, ini 2, ini 3 kayak gitu ya. Dan sekarang yang ke-6 itu adalah triple numbers. Replace below with tuple indexing syntax. Second tuh berarti ya tadi numbers adalah 1 gini. Nah, oke, itu primitive types. Nah, kayaknya yang video kali ini sampai situ dulu. Besok kita lanjutin ke yang ini, ada vektor, move semantic, dan wah kita masih banyak. Cuman mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman silahkan coba dikerjain. Nanti bisa ngikutin ini lagi di next video untuk penjelasan dari exercise selanjutnya. Cukup sekian, thank you, dadah.